Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Comment bersama saya Gaib Martu Sigit. Saya tidak sendirian, saya bersama redaktur pelaksana dari sindonews.com, Mas Nanang Wijayanto. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Kalau Mas Nanang hadir, berarti kita akan bahas soal energi atau migas yang terbarukan maupun tidak terbarukan, ya Mas ya. Dan yang lagi rame sekarang ini tiba-tiba Pertalite. Jadi tiba-tiba kita dapat informasi bahwa Pertalite di Surabaya bercampur dengan air. Dan ini sempat menghebohkan, apalagi Pertalite itu produk yang sangat diminati oleh banyak orang Indonesia karena memang itu yang dijual, apalagi sedang ada isu terkait dengan SPBU swasta segala macam, sehingga ini menjadi sangat penting terutama buat PT Pertamina Persero terkait dengan reputasi dari perusahaan. Nah, sebenarnya gimana sih Cak Nanang ceritanya kok tiba-tiba wakil wali kota Surabaya tiba-tiba ngomong bahwa Pertalite, terus banyak orang yang motornya berebut dan disimpulkan bahwa itu Pertalite dicampur dari SPBU. Ini kan, Mas, katanya kan memang ada beberapa ojek online gitu yang versi dari video yang viral itu ada beberapa motor yang kemudian berebut akibat yang katanya akibat dari pembelian SPBU di Raja Wali di Surabaya. Tapi dari supervisornya itu dari SPBU Surabaya tidak menemukan kalau motor-motor itu beli di SPBU itu gitu. Jadi tiba-tiba ada pas waktu sidak Pak Armuji itu sidak ke SPBU Raja Wali, tiba-tiba ada motor datang tuh sampai SPBU dia terus bawa botol tuh diambil dari jok motor terus tiba-tiba dibuka, ada dikasih ke Pak Armuji dilihat gitu. Tapi kalau dilihat dari supervisornya dari CCTV yang udah ditelusuri itu, dia memang nggak pernah beli di situ. Iya, artinya kalau menurut dari SPBU Pertaminanya ada kemungkinan dia beli dari luar terus dibawa ke SPBU seolah-olah jadi beli di situ. Iya, seolah-olah seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini agak mengkhawatirkan sih informasi ini karena masih simpang siur, tiba-tiba melibatkan satu orang tokoh yang ada di sana dan tokoh itu seolah-olah mengiyakan apa semua yang disampaikan sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dan kita tahu bahwa saat ini Pertalite itu menjadi bahan bakar utama ya yang masih disubsidi dan dipakai oleh seluruh Indonesia. Jadi kalau infonya ini makin melebar, ini makin merusak reputasi dari produk Pertamina itu sendiri. Iya betul, Mas. Terus hasil investigasi antara Pertamina Patraniaga yang melibatkan Lemigas dan Polda juga melibatkan Lemigas, Polda, kemudian dari Dirjen Migas juga sudah melakukan investigasi di sekitar 300 lebih SPBU di Jawa Timur. Semuanya itu walaupun cuma satu yang terus kemudian dari Bojonegoro segala macam melakukan investigasi, hasilnya adalah tidak ada terkontaminasi air gitu. Istilahnya tuh ini on spesifikasi ya, semua sesuai dengan spesifik mutu kualitas yang berlaku. Kita tonton dulu video yang terkait informasinya ya, biar kita lebih jelas nih. Kita akan ada beberapa video. Silakan videonya kita tonton dulu. Setelah itu kita komen. Terus ada laporan, wis nontek duwe, diganti apa enggak Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Oh, disampaikan. Loh, ya apa ini? Memang karena ketentuannya persnya begitu Pak, kita data. Kita sampaikan ke Pertamina. Terus dalam sidak yang dilakukan di sebuah SPBU di Jalan Raja Wali Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menunjukkan sebuah botol yang berisi Pertalite. Sidak dilakukan setelah banyak laporan motor pengemudi ojol yang mogok setelah pengisian BBM Pertalite. Di dalam botol tersebut terlihat dua zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu warna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan bening yang tidak diketahui. Etanol lah apa iki? Oke. Yang Lah ini. Nah, ini nanti kita ada video CCTV ya. Ada CCTV yang lebih jelas mengcapture sebenarnya apa yang terjadi dalam sidak itu. Karena yang ada di TV itu, sidaknya itu
hanya bagian Pak Armuji aja yang disorot lagi megang Pertalite yang dalam kemasan. Ya, yang kemudian diupload. Kemudian diupload di Instagramnya beliau. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita lihat. Kita lihat. Nah, itu yang antri memberikan. Nah, botolnya keluar tuh. Dikeluarin dari plastik. Diberikan kepada Pak Armuji. Nah, terus dia antri. Lucu dia lama-lama ini ya. Iya, karena dia sudah dibawa dari luar. Artinya ya tidak sesuai di situ gitu. Nih, ya aduh. Saya kadang malu kalau ada pejabat modelnya kayak begini ya. Nah, ini kelihatan nih, dia lagi bingung nih. Si pengendara motornya kapan ngasihinnya. Nah, ini Pak, saya punya nih Pak. Nah, nih tuh dari kantong plastik tuh. Ya, itu diambil dari kantong plastik di dalam jok gitu. Dalam jok, jadi dibawa dari rumah. Iya. Nah, ini kita sih nggak bermaksud apa-apa ya, cuman kita pengen menundukkan persoalan pada konteks yang benar gitu. Jadi bukan berarti semua informasi yang ada, termasuk dari seorang pejabat sekalipun, bukan berarti itu kita mengiyakan bahwa itu menjadi satu kebenaran. Karena dari video tersebut bahwa si orang ini kan antri. Logikanya kalau dia merasa bahwa di SPBU itu sudah mengandung air, ngapain dia ikut antri? Iya kan? Dia kan berarti udah nggak percaya dong. Nah, ternyata begitu Pak Armuji datang, si orang ini berbaju putih ini memberikan botol kemasan Pertalite yang diambil dari dalam jok yang dibungkus plastik. Jadi harusnya kan kita kan dulu udah sering liputan migas cukup lama ya. Kalau kita mau ingin melakukan pengujian, ujinya dari tangki SPBU-nya kan. Iya, betul. Tidak bisa seperti itu, Mas. Iya. Jadi itu ada prosedurnya untuk menguji kualitas di mutu yang di dalam tangki itu, dan itu kan dari terminal BBM juga sudah diolah sedemikian rupa, diuji segala macam dengan zat segala macam, terus kemudian baru disalurkan melalui tangki mobil tangki Pertamina gitu. Jadi di dalam terminal terminal BBM itu kan sudah diawasi ketat dari kilang kemudian ke terminal tangki itu kan juga udah diawasi ketat, di tangki pun diawasi ketat. Terus kemudian baru disalurkan ke tangki SPBU, ke SPBU masing-masing. Yang ada dalam satu tangki tertentu. Itu kan diawasi banyak ya pengawas itu dari Pertamina sendiri, kemudian dari ada Dirjen Migas segala macam yang mengawasi mutu kualitas seperti itu. Kalau dikaitkan dengan itu kemudian dia bawa dari luar tiba-tiba dibawa ke SPBU kan artinya diduga itu dari SPBU Raja Walinya memang menduga itu dibawa dari luar, yang entah dari mana gitu ya. Dari mana, betul Mas. Jadi, nah ini yang akhirnya, tapi kan masyarakat kadang nggak ngelihat itu sebagai satu proses yang benar. Masyarakat melihatnya jadi gini, ada cerita bahwa banyak motor ojol di Surabaya banyak yang mogok. Beritanya ramai tuh. Kemudian mereka datang ke bengkel, habis ratusan ribu. Kemudian tiba-tiba walinya datang ke SPBU tersebut, kemudian ngambil sampel dari masyarakat yang motornya dari botol. Jadi, tapi kan masyarakat yang lihat, oh ternyata bener nih gitu. Jadi penggiringan opini ini sangat berbahaya sebenarnya. Kita tidak dalam konteks membela Pertamina, tapi kita cuma melihat jangan sampai ini menimbulkan kericuhan, kehilangan kepercayaan publik terhadap perusahaan migas nasional. Betul. Ini yang kita hindari. Jadi kalau memang di situ mengandung air, ya udah di situ periksanya, kemudian panggil semua yang berwenang, pihak kepolisian, Migas semua, uji, ya kan? Uji secara bareng-bareng, ada saksinya. Begitu dihasilkan ternyata enggak, ya udah umumkan ke masyarakat bahwa tidak ada, gitu. Kalau bukan yang seperti yang sekarang ini, gitu. Betul. Dan kabarnya kan udah ada hasilnya kan ya? Sudah Mas. Hasilnya hasil investigasinya itu tidak ditemukan kontaminasi baik air ataupun zat-zat tertentu yang
bercampur di dalam Pertalite itu. Iya, betul. Oke, ini saya juga dapat nih infonya bahwa setelah dilakukan investigasi ke SPBU, ke beberapa SPBU ya tadi Nanang sebutin, ternyata tidak ada pencampuran apapun, jadi murni semuanya on spesifik. Kemudian ada pendapat dari ahli teknik kimia ITS, Profesor Renanto, bahwa fenomena gangguan mesin kendaraan tidak dapat langsung dikaitkan dengan bahan bakar. Tentunya secara teori, karakteristik kimia hidrokarbon pada bahan bakar tidak memungkinkan air untuk larut dalam jumlah besar di dalamnya. Di dalam Pertalite. Jadi tidak mungkin ya bercampur dalam satu tangki gitu ya, kemudian menimbulkan masalah gitu. Jadi wah, tidak mungkin, Mas. Kalau dilihat dari, kalau teman-teman itu kalau lihat dari terminal tangki BBM kan kamu itu kan pernah kesana kan, pernah lihat kan? Kan kemarin juga kita baru ke Riau, meninjau juga di terminal di BBM, Dumai. di Dumai. Itu kayaknya mustahil kalau itu dicampur air ya. Jadi begitu karena itu sangat ketat sekali, Mas. Mau masuk aja kita dijaga tuh, nggak boleh sembarangan masuk. Bawa kamera aja kita nggak boleh. Itu kan artinya memang di situ dijaga secara kualitas, mutu segala macam. Dan melibatkannya tidak cuma Pertamina, kan ada Lemigas, terus kemudian ada Dirjen Migas yang terus mengawasi. Dan sekarang juga sudah bisa dilihat melalui digitalisasi. Jadi mereka tuh udah terintegrasi dari kilang. Terpantau lah tuh semua ya? Terpantau semua. Dan itu clear. Dilakukan dengan sesuai prosedur. Dari pengolahan dari kilang, dari hulu, hilir sampai ke SPBU, pelayanan di SPBU. Dan kalau gangguan berebut pada motor kan penyebabnya banyak ya? Banyak. Tapi bukan berarti kita sih ngomong faktanya aja, begitu dilakukan sidak, kemudian investigasi, hampir semua SPBU di Surabaya semuanya tidak ada yang terkontaminasi. Iya betul. Tapi meskipun demikian, Pertamina tetap membuka posko selama konsumen yang membeli dari SPBU dibuktikan dengan adanya stroke, kemudian KTP, semua biayanya akan diganti. Walaupun itu tidak atau belum terbukti. Iya, padahal itu belum terbukti. Iya kan, Mas, belum terbukti. Cuman ya mau gimana lagi kan, akhirnya perlu publik kan kadang perlu pembuktian kan, gitu. Betul. Nah, yang mesti diketahui bahwa di semua SPBU itu ada CCTV. Ya, jadi nanti buat konsumen yang datang untuk meminta ganti rugi, nanti ditanya, misalnya Mas Nanang nih, Mas Nanang SPBU-nya beli di mana, hari apa, jam berapa, motornya apa, nanti dilihat tuh, ada nggak di jam segitu, terus struknya mana, struk itu semua kelihatan, gitu. Makanya penting buat konsumen juga, kalau punya struk BBM, jangan langsung dibejek terus dibuang. Simpen. Karena suatu saat kita akan butuh itu. Dan sekarang bisa di-record juga karena sekarang beli Pertalite itu kan harus pakai barcode. My Pertamina dan atau itu barcode. Udah terdigitalisasi kan ya, Mas. Artinya nggak mudah. Tinggal cek aja nomornya berapa segala macam. Di gitu. My Pertamina kan sekarang sudah transparan juga kan. Ya, jadi Pertamina itu. Jadi selama ada struknya, kalau mobil kan ada yang My Pertamina ya, ada barcode. Kalau motor ada struknya, nanti ditanya jam berapa, hari apa, nanti dilihat di CCTV, kita ada nggak di situ pada jam segitu. Kalau nggak ada ya berarti bukan beli di SPBU. Nah memang yang mengkhawatirkan tuh memang adanya masyarakat yang membeli BBM dari Pertamina, SPBU, kemudian dijual kembali lewat botol-botol di rumahnya masing-masing. Di warung ya? Di warung, itu banyak di daerah. Nah kalau itu kan sebenarnya pengawasan dari pemerintah daerah ya, karena itu sebenarnya nggak boleh kan. Nggak boleh. Karena BBM itu bukan jenis barang kayak kacang goreng gitu. Dia tuh barang yang khusus sebenarnya, barang yang nggak bisa sembarangan orang untuk bisa menjual, karena bisa berbahaya loh, Nang. Dikasih api dikit bisa kebakar rumahnya gitu. Kebakar. Kalau memang mau ingin mendirikan seperti itu, kan ada resminya. Sekarang Pertamina juga udah membuka mitra usaha dengan Pertasop ya. Silakan bikin Pertasop, terus kemudian kerjasama dengan Pertamina, itu lebih nggak berbahaya juga kan? Iya benar. Nih kita masih ada video lagi satu ya tentang Pertamina yang akan mengganti semua kendaraan yang mengalami masalah kalau memang terbukti ya
itu berasal dari SPBU Pertamina. Walaupun sekarang memang belum terbukti sama sekali.